فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Al-Jami'us Shahih, yaitu sekarang masuk ke hadis baru ya, hadis ketiga. Qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, al-haditsus salis, hadis yang ketiga. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abu Abdurrahman, qala haddatsana Sa'id, qala haddatsana Muhammad ibnu Ajlan, anil Qaqa, an Abi Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu li hadzal amr, akan senantiasa ada untuk urusan ini, au ala hadzal amr, yaitu mengurusi, memegang urusan ini, isabatun alal haq, sekelompok orang di atas kebenaran, la yadurruhum khilafu man khalafahum, tidak membahayakan mereka penyelisihan orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah datang kepada mereka urusan Allah. Kata Imam Al-Wadi'i, hadza hadisun hasan, ini adalah hadis yang hasan. Wa Sa'id huwa ibnu Abi Ayyub, wa Abu Abdurrahman huwa Abdullah ibnu Yazid al-Muqri. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yunus, qala haddatsana Lais an Muhammad wa huwa ibnu Ajlan bih. Baik, kemudian mendatangkan sanad lain lagi, wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu perpindahan sanad. Haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Lais an ibni Ajlan bih. Wa akhrajahul Bazzar kama fi Kashfil Astar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnad beliau, sebagaimana dalam kitab Kashful Astar. Kashful Astar ini dikumpulkan oleh siapakah? Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah, hafidh, temannya Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang tidak ada dalam kutubus sittah, menjadi apa? Kashful Astar, Zawaid Musnad Al-Bazzar. Nah, sekarang kita masuk penjelasannya, yaitu hadis yang di hadis yang ketiga ini, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Yazid al-Muqri. Beliau adalah Abu Abdurrahman al-Adawi al-Qasir. Asalnya adalah dari daerah di Basrah atau Ahwas, tapi tinggalnya di Mekah. Beliau Makki, Siqatun Sabt, termasuk rawi kutubus sittah. Gurunya yaitu Sa'id bin Abi Ayyub. Beliau kunyahnya adalah Abu Yahya Al-Khuzai Al-Misri. Ya, beliau dari ulama Mesir, Siqatun Sabt, termasuk rijal kutubus sittah juga. Gurunya yaitu Muhammad bin Ajlan. Beliau adalah Abu Abdillah Al-Madani Al-Qurashi, terkenal sebagai minal ulama al-amilin, ulama yang juga mengamalkan ilmunya. Siqah, hanya saja periwayatan beliau terhadap Sa'id Al-Matburi itu tercampur. Tetapi secara umum beliau siqah, walaupun kekeliruan ada. Beliau dipuji oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan tidak ada di Madinah seseorang yang lebih mirip dengan ahli ilmu melebihi Ibnu Ajlan, yaitu di zaman itu. Aku menyerupakannya dengan permata di antara para ulama. Sampai apa, bagikan permata, padahal ini zaman yang masih awal-awal ya, menunjukkan betapa hebatnya ilmu beliau. Cuma untuk masalah hafalan hadis dengan sanad-sanadnya ya memang yang lain lebih hebat. Makanya diperselisihkan di dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmidzi. Kesimpulannya beliau itu siqah ataukah soduk, diperselisihkan. Maka yang mengatakan siqah boleh, tapi apa, siqah dengan level yang paling rendah.
Yang mengatakan soduk pun tak mengapa, soduk dengan level yang paling tinggi. Boleh kita katakan siqatun yukhti misalkan. Untuk riwayat yang secara umum, bukan riwayat ke Sa'id al-Maqburi. Kalau riwayat ke Sa'id al-Maqburi, maka hadisnya menjadi lemah. Tapi kali ini beliau tidak meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Kita lihat di dalam sanadnya ada apa? Al-Qaqqa' bin Hakim. Guru beliau adalah Al-Qaqqa' bin Hakim dan beliau siqah. Beliau adalah rijal dari Muslim dan Sunan Arba'ah. Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari beliau kecuali di Adabul Mufrad. Madani. Al-Qaqqa' bin Hakim Madani. Jadi kesimpulannya belum kesimpulannya. Adapun guru beliau Al-Qaqqa' bin Hakim Abu Saleh, ma'ruf Abu Saleh Dakwan As-Samman Madani min asbatin nasfi Abi Hurairah, dan hadis ini hadis Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Adapun untuk hadisnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu lihadzal amr. La yazalu berarti terus menerus dan senantiasa. La yazalu saudari kana. Hadzal amr. Amr di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah dakwah Islamiyah. Sering di dalam hadis Rasulullah menyebutkan hadzal amr. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan ini, yaitu dakwah Islamiyah ini. Baik. Ini lamnya apa? Boleh jadi lamnya adalah lamul istihqaq, yang berhak untuk memegang ajaran agama ini, agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Islam apa istilahnya mungkin Sufiyah kah atau Islam Syiah, bukan, tapi Islam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sebagian riwayat au ala hadzal amr, menggunakan ala, menunjukkan bukan semata-mata dia memegang, tetapi dialah yang betul-betul mengendalikan, dialah yang betul-betul memelihara, melindungi. Seperti istilahnya apa? Qaimun ala, yaitu melindungi, menjaga, memimpin. Seperti apa? Qawwamuna 'alan nisa, qama ala, yaitu yang mengurusi. Jadi bukan sekedar memiliki agama ini, tetapi betul-betul dia mengurusinya. Bukan semata-mata, sudah yang penting saya ikut agama ini, terserah orang lain rusak atau tidak. Bukan begitu. Tetapi memang dia betul-betul mendakwahkannya, melindungi agama ini, menjaga kemurnian agama ini, dan seterusnya. Ini yang dikatakan ala. Ala hadzal amr. Jadi memang apa? Yang Nabi sebutkan kali ini bukan sekedar orang yang setia kepada agama kemudian bersembunyi di gunung diam saja, tapi memang dia betul-betul memelihara, melindungi, memperjuangkan, membela agama ini. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan isobah. Isobah ini artinya adalah jamaah, yaitu sekumpulan orang. Nah, sebagian para pensyarah mengatakan isobah itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kekuatan dan kekukuhan, sebagaimana ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Kalimatnya apa ya? Yang ketika Nabi Yakub mengatakan inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya membuat aku sedih apabila kalian membawa dia untuk pergi. Dan aku khawatir dia nanti akan dimakan serigala dalam keadaan kalian lalai darinya. Maka saudara-saudara Yusuf mengatakan, demi Allah, seandainya Yusuf sampai dimakan serigala dalam keadaan kami ini usbah yaitu isabah, yaitu jamaah yang memiliki kekuatan yang besar. Maka jika demikian kami rugi. Walaupun praktiknya memang justru mereka sengaja menjadikan Nabi Yusuf seakan-akan dimakan serigala. Intinya adalah isabah ini menunjukkan mereka kumpulan yang memiliki kemampuan, kekuatan. Dan tentunya kekuatan yang hakiki adalah kekuatan ilmiah. Adapun masalah fisikal, ya ini terserah Allah Ta'ala. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Sementara kita tahu masalah membela agama, itu pembelaannya dengan dua, yaitu bisayfin nasir wal kitabil hadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau As-Siyasatu Syar'iyyah. Agama ini dibela dengan dua cara
Cara pertama adalah as-saifun nasir, yaitu pedang yang menolong, dan ini biasanya adalah para pemegang kekuasaan fisikal itu. Nah, membela Islam dengan kekuatan fisikal mereka, dengan kekuasaan mereka. Wal kitabul hadi, dan kitab yang membimbing, ini adalah para ahli ilmu. Tentunya ahli ilmu sesuai dengan syarat-syaratnya, bukan sekedar ahli ilmu hanyalah yang di negara fulani, hanya kelompok sayalah ahli ilmu, bukan begitu. Tapi kembalinya adalah kepada dipenuhinya syarat-syarat tersebut, sehingga dia dikatakan sebagai ahli ilmu. Dan tentunya ini bukan dalil untuk mengatakan sudahlah yang dakwah biar mereka saja, saya belum hafal Quran, saya baru hanya tahu sikit-sikit. Rasulullah SAW sudah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat yang kita tahu tafsirnya, kita tahu maknanya, maka itu kita sampaikan. Maka dengan itu kita menolong agama Allah, termasuk insya Allah dalam kelompok ini memiliki kekuatan, walaupun kekuatan itu bertingkat-tingkat. Dan kekuatan yang hakiki adalah kekuatan ilmiah, dan ilmu yang hakiki adalah ilmu yang dibina di atas dalil, bukan sekedar mengekor. Makanya orang yang memiliki dalil dari Quran, dalil dari sunnah, tentunya dengan pemahaman salaf ya, bukan dengan rasio sendiri-sendiri, rasional sendiri, maka dikatakan dia memiliki sultan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, orang yang beragama di atas dalil, memiliki hujjah, maka dikatakan dia memiliki sultan, memiliki kekuasaan. Nah, inilah gambaran dari isabah, yaitu memiliki kekuatan. Dan inilah gambaran dari ala hadal amr, memang betul-betul dia gigih, dia sungguh-sungguh tekun mengurusi agama ini. Bukan hanya diam saja membiarkan agama dirusak, diporak-porandakan atau diputar balikkan oleh orang-orang yang merusak. Nah, Rasulullah memberikan kabar gembira akan senantiasa ada sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan dia teguh mengurusi dan membela agama ini. Nah, ditegaskan lagi alal haqq, di atas kebenaran, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas kesesatan, bukan di atas rasional, bukan di atas perasaan, tapi di atas kebenaran. Cuma pertanyaannya adalah seperti yang sering ditanyakan, setiap orang mendakwakan kelompoknya lah yang benar, kelompoknya lah yang tepat, kelompoknya lah yang sesuai agama Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana cara kita tahu ini yang betul atau itu yang betul? Nah, kembalikan segalanya itu kepada kriterianya. Al-Haq dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya al-haq adalah yang sesuai dengan kenyataan dan menyelisihi kebatilan. Bagaimana kita tahu al-batil? Yaitu ketika menyelisihi dalil. Yang menyelisihi dalil, dikatakan dia adalah batil. Kembalikan kepada pendalilan, bukan semata-mata rasional. Tayyib. As-Sahib Ibnu Ibad dalam kitab Al-Muhid fil Lughah mengatakan yang namanya hak dan haqiqah adalah yaitu mencapai level keyakinan. Jadi bukan masih ragu-ragu, masih bimbang, tetapi memang dia sudah levelnya adalah level keyakinan. Dan keyakinan tidak diperoleh kecuali dengan ketenangan di atas ilmu. Makanya kita harus senantiasa belajar agar kita tahu, bukan sekedar menyangka-nyangka. Nah, dengan ilmu itu terbentuk keyakinan, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, yang namanya keyakinan adalah ketenangan di atas ilmu. Ketika ilmunya mantap sesuai dengan kenyataan, kita tahu definisi ilmu telah kita lewati dalam pembahasan kitab ini Al-Jami'us Shahih, yaitu ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya. Nah, dengan ilmu itu terbentuk ketenangan. Nah, dengan ketenangan itulah dipanggil sebagai al-yakin, yaitu at-tama'ninah was-sakinah, ketentraman dan keyakinan yang dibina di atas ilmu. Intinya apa? Kebenaran itu adalah as-sabit alladzi la yasughu ingkaruh, sesuatu yang kokoh, yang tidak mungkin untuk diingkari. Nah, dikatakan oleh Abu Hilal Al-Askari, dan dikatakan apa? Yaitu al-muwafiq lil waqi', al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Ya, mutabiq lil waqi'. Dijelaskan oleh Abu Hilal Al-Askari. Memang sesuai dengan kenyataan. Lalu bagaimana kita tahu kenyataannya inilah yang betul, itulah yang salah? Lihat, sesuai dengan agama atau tidak. Sementara agama
Bagaimana kita tahu sesuai dengan agama? Allah Ta'ala telah menyebutkan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukan. Jadi lihat, apakah suatu kalam itu memang terbukti dia berasal dari ajaran Allah atau tidak? Kalam itu sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Kalau sesuai, berarti itulah kebenaran. Nabi telah mengatakan, la yakhruju minni illal haq. Tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Jadi kalau ada suatu statement, pernyataan, atau kalimat, atau perbuatan, kita lihat, oh ini memang sesuai dalil. Dalilnya menyatakan begini, dan dia ikut dalil. Berarti memang sesuai dengan al-haq. Kalam Nabi tadi adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. La yakhruju minni illal haqq. Tak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Berarti kalau perbuatan seseorang memang terbukti sesuai dengan dalil, maka itulah kebenaran. Dan telah dijelaskan oleh Al-Alamah Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Risalatin ila ahli Saghr. Beliau mengatakan para ulama telah bersepakat untuk seseorang tidak boleh keluar dari kalam para sahabat. Karena kalam para sahabat itu pasti benar, yaitu kebenaran pasti tidak mungkin ada di luar kalam para sahabat. Kalau para sahabat sepakat di atas kebenaran, ya itulah kebenaran, di atas sesuatu perkara, maka itulah kebenaran. Kalau para sahabat berselisih dalam dua pendapat, maka tidak boleh seseorang mendatangkan pendapat ketiga, karena kebenaran tidak mungkin keluar dari area para sahabat. Jadi bagaimana kita tahu ini suatu kebenaran? Lihat, ada tidak kalam para sahabat tentang ini, ajaran dan praktek para sahabat seperti ini? Kalau ada, berarti orang itu di atas kebenaran. Kalau tidak, kalau membuat ajaran sendiri, berarti kembali ke firman Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, dikatakan tersesat karena membuat bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, dengan itu kita tahu mana sih kebenaran atau mana yang bukan kebenaran. Dan juga telah dijelaskan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani di dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ketika beliau membahas, memang setiap kelompok akan mengatakan dirinya di atas kebenaran. Bagaimana cara saya mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Kata beliau, ahlul haq, dia akan berusaha mencari dalil yang terkuat, kemudian mengamalkannya. Dan juga mencari pendapat. Kalau ada ulama berselisih, dia melihat pendapat yang terkuat, kemudian mengamalkannya. Sementara ahlul batil, mereka akan mencari dalil-dalil yang lemah, yang sesuai dengan hawa nafsu, walaupun lemah. Tetapi kalau sesuai hawa nafsu, dalil itu yang dipakai. Sebagaimana dikatakan, kata beliau, orang yang hendak tenggelam, dia akan berpegang dengan apapun, walaupun sesuatu yang paling lemah, dia akan berusaha memegang. Tenggelam ke dalam kesesatan, dia akan berpegang dengan apapun yang boleh dipegang, bukan untuk rujuk kepada pegangan yang terkuat. Nah, itu adalah karakter untuk mengetahui kebenaran. Adapun kalau sekedar mencari mana yang ringan-ringan dari kalam ulama, ini malah orangnya akan menjadi zindiq, menjadi munafik i'tiqadi. Seperti dijelaskan oleh para ulama banyak sekali. Barang siapa selalu mencari-cari ucapan yang ringan-ringan dari para ulama, maka raqadinuh, agamanya akan menjadi reput, kata Imam Az-Zahabi. Kemudian menukilkan ucapan para a'imah sebelum beliau, man tataba'a rukhasal ulama tazandak au kadaan yatazandaq. Barang siapa mencari-cari keringanan para ulama, setiap kali ada khilaf cari mana pendapat yang membolehkan ini, maka dia akan menjadi orang zindiq, atau hampir menjadi orang yang zindiq, menjadi orang munafik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala yadurruhum khilafu man khalafahum. Tidak membahayakan mereka, tidak merugikan mereka penyelisihan orang yang menyelisihi mereka, yaitu walaupun orang-orang menyelisihi mereka, namun mereka sudah berpegang kebenaran. Dan kita tahu apa yang dimaksudkan kebenaran tadi, bukan dakwaan masing-masing orang, tetapi lihat sesuai dengan dalil atau tidak. Nah, kalau dia berpegang dengan dalil, maka tidak akan membahayakan dia penyelisihan orang yang menyelisihinya. Kenapa? Karena Allah yang menolong. Allah Ta'ala telah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Allah Ta'ala juga telah menyebutkan wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Demi Allah, Allah pasti benar-benar akan menolong orang yang mau menolong agamanya. Karena sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh telah berlalu kalimat kami untuk para hamba kami yang diutuskan. Sesungguhnya mereka itulah yang benar-benar akan tertolong, dan sesungguhnya tentara kami, mereka itulah yang pasti akan menang. Jadi tidak akan membahayakan mereka penyelisihan orang-orang yang menyelisihi mereka, karena Allah yang menolong. Makanya maka diwasiatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yaitu wasiat beliau kepada Imam Al-Muzani, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq. Beliau mengatakan kun ma'allahi haitsu kunta. Jadilah engkau bersama Allah dimanapun engkau berada. Dan kalam ini diambil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu kalam yang mirip di dalam kitab Al-Fawaid, yaitu beliau menyebutkan jadilah bersama Allah dan Rasulnya dan jangan peduli dengan penyelisihan manusia. Kemudian beliau menyebutkan kalau Allah sudah bersamamu, siapa lagi yang perlu engkau takuti dan apalagi yang perlu engkau khawatirkan. Namun apabila Allah tidak lagi mau bersamamu, maka kepada siapa engkau berharap? Ini kalam yang bagus sekali. Maka kuncinya adalah setia kepada Allah. Masing-masing mungkin menyatakan, oh kami setia pada Allah, tapi lihat sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau sesuai dengan dalil, berarti memang dia setia dengan Allah. Kalau tidak, berarti dia tidak setia kepada Allah, tapi malah mengkhianati Allah, menyelisihi Allah, menjauh dari Allah, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan sabda beliau, hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah datang kepada mereka urusan Allah. Berarti ada dua amr tadi ya, yaitu tegak di atas hadal amr. Ini ada amrullah. Amr yang pertama telah kita ketahui maknanya adalah dakwah Islamiyah atau ad-din itu sendiri. Adapun amr yang kedua di sini adalah alamatu qurbis sa'ah, yaitu tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As yang sering disebutkan itu hatta ya'tiya amrullah, yaitu bertiupnya angin dari angin selembut sutra dari mana itu Syam dan Yaman untuk mewafatkan setiap orang yang memiliki iman. Inilah yang dimaksudkan amrullah, yaitu mendekati hari tanda dekatnya hari kiamat. Jadi amr ini adalah tanda-tanda kiamat, menunjukkan mereka akan senantiasa tertolong hingga zamannya orang mukmin yang terakhir. Nah, setelah kaum mukminin wafat semuanya, memang hari kiamat hanyalah berlaku pada orang yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir, itu kafir musyrikun. Baik. Ada tambahan penjelasan sedikit, tapi intinya sama dari pensyarah Musnad Imam Ahmad, yaitu Fadilatul Syekh Ahmad Al-Banna, Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna rahimahullah, sudah wafat beliau, ulama Sunni Salafi dari Mesir. Intinya tidak membahayakan mereka, yaitu serangan dari orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka akan senantiasa tertolong terhadap musuh-musuh mereka. Dan seterusnya. Intinya kalamnya sama. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.